Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya, apa kabar semuanya, Nak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Ya, untuk hari ini seperti di penyampaian Bapak di minggu yang lalu bahwa kita hari ini akan kita lanjutkan dengan diskusi sesi yang kedua, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 11 Aventuar akan mempresentasikan tentang HIV dan AIDS. Next, Abi. Ya. Oke, silakan. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. HIV memiliki kepanjangan yaitu Human Immunodeficiency Virus. Next, Abi. AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Faktor risiko HIV dan AIDS. Yang pertama, orang yang melakukan hubungan intim tanpa kondom, baik hubungan sesama jenis ataupun heteroseksual. Yang kedua, orang yang sering membuat tato atau melakukan tindih. Yang ketiga, orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain. Yang keempat yaitu pengguna narkotika suntik. Yang kelima, orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkotika suntik. Penyebab HIV dan AIDS. Di negara Indonesia, penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian, menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Next, Abi. Adapun gejala HIV dan AIDS, yang pertama nggak kelihatan Abi slide-nya, Bi. Ya. Yang pertama, tahap 1, pengidap akan mengalami nyeri seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi. Selama 1 hingga 2 bulan, dapat timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, kelelahan, nyeri otot dan sendi. Tahap kedua, umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Tahap ketiga, daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Next, Abi. Adapun pengobatan HIV dan AIDS. Meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan oleh virus HIV untuk mengandalkan diri dan mencegah virus HIV. Agar perkembangan virus dapat dikendalikan, pengidap harus segera mengkonsumsi ARV sesuai petunjuk dokter. Adapun pencegahan dari HIV dan AIDS. Yang pertama, gunakan kondom yang setiap berhubungan intim, baik hubungan intim vaginal maupun anal. Yang kedua, hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. Yang ketiga, bersikap jujur kepada pasangan jika menghindar positif HIV agar pasangan juga menjalani tes HIV. Yang keempat, bersunat untuk mengurangi resiko infeksi HIV. Yang kelima, diskusikan dengan dokter jika didiagnosis positif HIV saat hamil.
mengenai penanganan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk pencegahan penularan dari ibu ke janin. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1 Avenjor. Sekian, terima kasih. Ya, oke, terima kasih untuk presentasinya dari kelompok 1 ya, Avenzuar ya. Iya, Bi. Ya, oke. Ada pertanyaan dari teman-temannya yang lain? Udah ada orang, Bi. Ada orang ya. Ya, kelompok Avenzuar yang hadir siapa aja? Yunanda, Anissa sama saya, Bi. Yunanda, Ada 3 Anissa, orang, Abi. Yunanda, Anissa sama Syakila. Syakila. Yang lainnya nggak hadir ya. Tapi sudah Iya, Bi. sudah dikonfirmasi. Sudah, Bi. Sudah kami bikin kelompok sendiri pun, Bi. Oke, ya. Seperti yang pernah Bapak sampaikan di minggu yang lalu, bahwa nantinya untuk penilaian seperti yang Bapak pernah sampaikan memang hadir, kemudian juga presentasi, itu pastinya nilainya lebih baik gitu ya. Namun tidak hadir, tidak presentasi juga nilainya lebih kurang seperti itu, bukan lebih banyak, bukan lebih baik. Jadi terima kasih kepada Yunanda, Syakila dan Anissa Pratiwi ya. Iya, Bi. Oke. Memang seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya, HIV/AIDS ini menjadi masalah dunia ya, tidak hanya kendala ini dirasakan di Indonesia. Ya, dari banyak teori, dari banyak kasus yang terjadi di masyarakat, HIV/AIDS ini sangat menjadi perhatian karena yang sifatnya mematikan, virus ini mematikan, maka banyak orang yang sampai saat hari ini pengidapnya belum mampu disembuhkan, seperti itu. Ya, walaupun ada seperti di presentasi yang minggu lalu ada 2 kasus yang disampaikan oleh kelompok 1 ya, yaitu bahwa memang ada yang sembuh namun dengan catatan-catatan tertentu seperti itu. Nah, namun sampai saat hari ini seperti yang kita tahu untuk kasus HIV/AIDS ini belum mampu ditangani dengan baik. Ya, terima kasih untuk kelompok Yunanda, Syakila Kurnia, Fahmia, kemudian sama Anissa Pratiwi. Kemudian harapannya dari presentasi tersebut nantinya kalian mampu memberi pemahaman kepada masyarakat sekitar rumah, ya, kemudian juga masyarakat terdekat bahwa memang HIV/AIDS ini sangat berbahaya. Salah satu dari penyebabnya adalah bahwa ini dari efek pergaulan yang saat ini lagi berkembang. Maka banyak penderita dari HIV/AIDS ini yaitu penderitanya kebanyakan adalah remaja atau remaja muda yang saat ini yang lagi harusnya hari ini remaja muda ini berpotensi untuk hal-hal yang positif seperti itu. Maka perlu penjagaan diri dan kontrol diri dalam pergaulan. Jadi kalian harus mampu memahami dan melihat bahwa pergaulan tersebut mana yang positif dan mana yang negatif. Dan harus mampu menjaga diri sehingga tidak terjebak pada pergaulan yang saat ini menjadi wabahnya atau sarangnya dalam berkembangnya HIV/AIDS. Ya. Di antaranya yaitu pergaulan bebas. Seperti itu. Jadi harapan Bapak nantinya
eh, kalian mampu menjelaskan hal-hal ini kepada masyarakat sehingga memang masyarakat betul-betul berhati-hati. Ya, alhamdulillah kalau kalian mulai dari keluarga kalian dulu, gitu ya, dari keluarga kecil dalam rumah, ya, adik, kakak, abang, atau keluarga dari pihak ayah dan ibu, seperti itu. Kalau kalian tidak mampu memberikan hal positif ini kepada masyarakat, nah ini berarti belum memberi belum dan menunjukkan dan menjadi kesimpulan bahwa kalian belum bisa memberi pemahaman kepada sekeliling masyarakat, seperti itu. Ya, intinya dari praktiknya dalam pembelajaran HIV/AIDS ini, yaitu kalian mampu memberi pengaruh positif, yaitu dengan cara memberi wawasan dan pengetahuan tentang HIV/AIDS. Jadi harapan Nabi nanti, mana Syakila Yunanda Putri, ya. Jadi kalian coba sampaikan ke masyarakat sekitar. Coba kita lihat dari bahaya penyakit HIV/AIDS itu sendiri. Sampai hari ini memang tidak ada obatnya, ya, tidak ada obat. Namun dalam penanganannya apa yang terjadi? Bukan diobati, namun menghambat, ya, menghambat perkembangannya. Namun pada akhirnya tetap juga penderita HIV/AIDS ini meninggal karena dengan ganasnya dari perkembangan virus HIV/AIDS ini. Ada beberapa case yang pernah Bapak dengar dan Bapak dapat cerita, ya. Ada di antara beberapa kejadian itu yaitu yang terjadi di sekolah-sekolah yang berasrama. Nah, ini khususnya sekolah kita juga ini yang berasrama harus mampu menjaga pergaulan, karena serangan yang terjadi bagi anak muda saat ini yaitu pada kasus-kasus homoseksual ataupun lesbi. Ini juga hati-hati. Hati-hati menjaga diri dan hati-hati dalam pergaulan. Karena memang ini dua perilaku asusila yang berkembang, yang sangat dibenci dalam agama, ya, dan harus dihindari, seperti itu. Ya, jadi dari case sekolah yang berasrama ini sampai ada 2 pasien yang Bapak dengar di satu rumah sakit tertentu yang mengakibatkan dalam pergaulan homoseksualnya sehingga terjangkit dengan virus HIV/AIDS. Kemudian dari sekian jarak waktu si siswa tersebut meninggal dunia. Ini sempat terjadi antara adik dan kakaknya, ya, adik abang dalam satu keluarga dan satu sekolah. Jadi terjangkit wabah dari HIV/AIDS ini. Nah, maka pergaulan inilah yang sangat menentukan bagaimana kita harus mengambil sikap, ya. Makanya anak-anak Bapak semua, jadi karena pelaku dan penderita HIV/AIDS ini banyak diderita oleh remaja dan usia muda pada saat ini, yang harusnya pada usia produktif ini mampu memberi prestasi maupun potensi-potensi positif yang berkembang pada diri. Jadi cita-cita, ya, masa depan itu memang harus dipikirkan betul-betul, karena dengan demikian termotivasi, maka akhirnya kalian akan fokus pada hal-hal positif. Apalagi saat ini yang pembelajarannya daring, kalian tinggal di rumah, ya, tanpa kontrol dari kami, ya, mungkin juga dari orang tua,
Ya, ini akan memberi juga peluang untuk kalian dalam salah melakukan pergaulan. Ya, jadi anak-anak Bapak mohon jadi jaga diri ya sehingga tidak terjangkit HIV/AIDS ini. Kemudian dari sisi lain yaitu nilai-nilai moral, etika dan agama ini yang harus dipertajam, dipertebal. Keagamaan ya, sholat 5 waktu, puasa, ibadah-ibadah sunnah yang lain, ibadah-ibadah wajib dan sunnah lainnya yang harus kalian benar-benar lakukan dan laksanakan dengan baik. Kalaulah ibadah kita baik, sholat kita baik, insya Allah kita juga akan terjaga dari perilaku-perilaku yang dilarang oleh agama. Ya. Namun kenapa Bapak masih ada juga siswa atau orang yang sholat namun masih juga terjangkit dengan HIV/AIDS ini? Berarti dia melakukan ibadah atau sholat, contohnya ya, belum dilakukan dengan baik itu. Nah, karena kenapa? Belum dilakukan dengan baik, otomatis dengan ibadahnya yang kurang baik, belum mampu memberi hal positif atau pengaruh positif pada diri dia. Jadi, nilai moral, etika, agama ini sangat perlu dididik dan diajarkan sehingga menjadi modal utama kita dalam melaksanakan hidup di masyarakat. Akhirnya dari kejadian tersebut banyak kasus yang kita lihat yang diakhiri dengan bunuh diri. Misalkan seorang siswi ya sudah terkena atau terjangkit HIV/AIDS, dia merasa malu, ya, kemudian ditambah lagi dengan dia hamil di luar nikah, ya, mau pulang ke rumah malu, mau ketemu dengan masyarakat malu, sehingga yang dilakukan apa? Mengambil jalan pintas, yaitu dengan cara bunuh diri. Ini yang disayangkan. Dikira dengan bunuh diri masalah selesai, ya. Padahal tidak. Dengan dia melakukan bunuh diri, bertambah dosanya dan bertambah tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Nah, ini yang perlu disadari dan diingat gitu ya. Maka dengan kita sadari dan ingat, insya Allah kita akan sadar dan waspada selalu dengan pergaulan bebas, dengan perilaku-perilaku yang negatif, dan sehingga nilai-nilai moral dan etika dan agama pada diri kita betul-betul baik. Nah, di antara bahaya yang lainnya juga yaitu gila ya. Ini orang yang hilang kepercayaan diri banyak dijauhi orang, sehingga dia berdiam diri, ya, menjauhkan dirinya dari pergaulan, ya. Pergaulannya yang Bapak maksud di sini adalah pergaulan positif, ya, sehingga dia merasa hilang percaya dirinya sehingga gila yang mengancam pada diri dia seperti itu. Nah, ini adalah dari poin-poin bahaya penyakit HIV/AIDS yang saat ini menjadi perhatian. Maka Bapak harapkan nanti kalian perlu waspada sekali. Ya, jaga diri kalian. Ku anfusakum wa ahlikum naroh. Jagalah diri kalian, ya, dan keluarga kalian dari api neraka. Pelaku HIV/AIDS ini adalah pastinya akan dengan sendirinya dia tidak menjaga nilai-nilai moral, tidak melatih dirinya dalam beretika baik, dan tidak beragama dengan baik, ya pastinya neraka bagi dia. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Namun ada hal lain yang perlu diperhatikan, ya, terinfeksi atau terjangkit dari penderita yang kalian baik-baik karena salah bergaul, ya, sehingga terjangkit dengan virus HIV/AIDS ini. Nah, ini juga menjadi
menjadi perhatian betul-betul dan sangat disayangkan. Kalian niat belajar dengan baik, nantinya di kampus ternyata pergaulannya, pertemanannya kurang baik, ya, sehingga terjangkit dengan hal ini. Dengan cara apa? Dengan cara banyak hal yang bisa menjangkitkan penyakit HIV ini. Ya, jadi penularan HIV/AIDS ini banyak cara, ya. Ya, hubungan seksual, ya, bisa saja alat jarum suntik, ya, kemudian ibu hamil kepada bayinya, ya, dengan gejala-gejala yang timbul pada si penderita ketika dia tertular dengan HIV, misalkan dengan demam, rasa lemah dan lesu, ya, sendi-sendi terasa nyeri, batuk, ya, kemudian nyeri tenggorokan. Nah, ini, maka Bapak harapkan ini menjadi betul-betul perhatian sehingga memang kita jauh dari terjangkitnya atau penularan penyakit HIV. Ya. Oke, evaluasi. Ada 2 pertanyaan yang Bapak tampilkan, ya. Yang pertama adalah Indonesia menjadi salah satu negara yang termasuk dalam kawasan Asia Pasifik. Kawasan ini menduduki peringkat ketiga sebagai wilayah dengan pengidap HIV/AIDS terbanyak di seluruh dunia, dengan total penderita sebanyak 5,2 juta jiwa. Jadi Indonesia menyumbang angka 620.000 dari total 5,2 juta jiwa di Asia Pasifik yang terjangkit HIV/AIDS. Jadi berdasarkan hasil survei, yang paling banyak menjadi korban dari penyakit AIDS itu adalah apa? Apakah bayi, anak-anak, ya, remaja, dewasa muda, orang tua, atau manula, seperti itu. Ya. Kemudian untuk evaluasi soal yang kedua adalah penetrasi seks lewat vaginal, ya, penis ke vagina, kemudian oral, alat kelamin ke mulut, ya, atau anal, penis ke dubur, dengan pasangan yang mengidap HIV/AIDS bisa membuat tertular. Penyebab utama penularan HIV/AIDS adalah apa? Apakah seks menyimpang, ataukah narkotika, ataukah transfusi darah, ataukah ibu hamil, ataukah ibu menyusui. Ya. 2 soal ini menjadi kuis juga. Jadi dikerjakan kuisnya yang ada di psikologi, dituntaskan, kemudian nanti setelah itu untuk panduan-panduan, modul dan sebagainya silakan kalian baca. Terima kasih atas pembelajaran, atas kehadirannya untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, ya. Semoga berguna bagi kita semua. Dan semoga Allah juga beri kepada kita kesehatan dan kekuatan, dan juga terjauh dari wabah yang saat ini berkembang, yaitu COVID, ya. Dan juga jangan lupa pula juga kita doakan Pak Khairul Tanjung dan keluarga agar selalu sehat dan diberi kekuatan. Terima kasih atas kehadirannya. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih, ya, Sakila dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.